Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai e-commerce dan e-business. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian dan sebagainya. Tapi di sini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani teman saya nanti sebagai moderator atau yang menerangkannya. Oke, kita langsung aja pada materi ya teman-teman. Lanjut. Oke, langsung saja kita pada poin yang pertama, yaitu pengertian e-business. Bisnis yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Itu adalah e-business. Dalam e-business terjadi aktivitas pertukaran data dan informasi, menjalin koneksi dan relasi. Untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri dalam slide. Kemudian kita masuk dalam contoh e-business. Di sini kami mengambil dalam Kompas yang memiliki e-bisnis Kompas Online. Kompas menjalankan proses bisnis utamanya berupa penyediaan berita dan distribusinya tidak lagi menggunakan media cetak, tetapi melalui internet. Nah, kalian bisa baca untuk selanjutnya. Kemudian kita masuk dalam jenis e-bisnis, yaitu ada business to business, business to customer, business to customer, C2B, C2C, mobile e-commerce. Kemudian ada juga intra business, B2E, dan untuk selanjutnya kalian bisa lebih baca lebih jelas lagi dalam slide. Kemudian selanjutnya manfaat e-business. Kita bisa lihat dalam slide ini. Yang pertama, untuk memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk menerapkan produksi massal terhadap produk dan jasanya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi sudah kami tanyakan dalam slide kami. Kemudian ada kelemahan dari e-business. Ini adalah yang sering kita temui ya. Yang pertama adalah tingkatan kriminal dalam networking yang sering terjadi menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam bisnis di internet. Kemudian dalam poin yang kedua ini kita akan masuk dalam pengertian e-commerce, yaitu kegiatan komersial yang dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Lebih lengkapnya lagi kalian bisa baca sendiri ya. Di sini sudah dijelaskan lebih jelas lagi untuk klasifikasi e-commerce. Ini juga terdapat B2B, B2C, C2C, C2B, dan lain sebagainya yang sudah saya tulis di dalam slide ini. Kemudian manfaat dari e-commerce ini bagi konsumen: harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Bagi manajemen, peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan. Kemudian bagi pengelola bisnis, efisiensi. Kemudian kita masuk dalam kerugian e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Kemudian yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, pencurian informasi rahasia yang berharga. Kemudian yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, timbul kekecewaan. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. E-business versus e-commerce. Di sini bisa dilihat sendiri perbandingan dari e-business dan e-commerce ini, di mana e-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen dan lain sebagainya. Kemudian di e-commerce ini bertujuan memang untuk memperoleh keuntungan seperti itu. Dan kesimpulannya adalah e-commerce dan e-business merupakan terobosan yang sangat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media. Nah, teman-teman, tadi udah jelas kan apa yang disampaikan oleh teman saya mengenai pengertian seputar e-bisnis dan e-commerce.
Semoga apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi dapat bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih. See you.